Oke guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bertemakan ibu tiri. Film ini berjudul Stepmom yang dirilis tahun 2017. Sebenarnya sih belum ibu tiri sih, tapi masih dalam proses percobaan. Dan sebenarnya si anak cowok ini kenal terlebih dahulu dengan cewek tersebut daripada ayahnya. Namun si cewek malah jadian sama ayahnya. Lalu terjadilah prahara cinta yang diangkat menjadi film ini. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke video. Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang sedang marah-marah pada asistennya. Dia bernama Paijo yang seorang duda dan juga pengusaha sukses. Dan dia ini lagi pusing karena sedang mencari berkas filenya yang gak ketemu-ketemu, dan dia bilang pada asistennya, coba kalau dia punya sekretaris pasti gak bakalan ribet seperti ini. Sehingga dia ini pun menyuruh karyawannya untuk mencarikannya sekretaris untuknya. Nah, di tempat lain ada seorang cewek yang juga sedang marah-marah. Dia ini bernama Paijem. Dan kemudian muncul seorang laki-laki otak mesum yang merupakan manajer di tempat Paijem bekerja. Dia mencoba menghibur Paijem, tapi tangannya meraba kemana-mana sehingga Paijem langsung menendang burung kutulang miliknya. Dan dia pun memutuskan berhenti dari perusahaan tersebut. Sementara di tempat lain terlihat seorang cowok yang bernama Warko. Dan si Warko ini adalah anak dari Paijo. Nah, di sini si Warko sedang memperhatikan gunung kembar teman sekelasnya ini, dan yang kemudian membuatnya risih, dan sambil ngomel-ngomel dia pun pergi meninggalkan Warko. Beberapa saat kemudian muncullah seorang cewek yang bernama Widya. Dan dia ini naksir banget sama si Warko. Tapi si Warko ini tidak memiliki perasaan apa-apa ke si Widya ini. Nah, Warko sendiri meskipun dia dibilang anak dari bos perusahaan, tapi dia ini justru memilih untuk bekerja di sebuah kafe kecil-kecilan. Dan ini adalah pemilik dari kafe tersebut yang bernama Raswin. Nah, suatu ketika Paijem yang baru mengundurkan diri tadi dari perusahaan tiba-tiba mampir ke kafe milik si Raswin. Dan pada beberapa saat kemudian muncul si Warko. Nah, pada saat itu juga mata si Warko seperti tertarik magnet sehingga dia ini terus memandangi Paijem. Beberapa menit kemudian Paijem pergi ke toilet, dan tanpa disengaja Warko yang hendak pergi juga ke toilet, sehingga momen mengandalkan ini pun terjadi. Paijem yang sedari tadi sadar bahwa Warko ini sedari tadi memperhatikannya. Akhirnya Paijem dan Warko menuju ke sebuah hotel untuk melakukan misi pengecekan. Setelah selesai, Warko terbangun, namun Paijem sudah tidak ada di sampingnya. Dan dia juga tidak tahu cewek tadi itu siapa. Dan Warko di sini cuma menemukan sebuah anting milik Paijem yang tertinggal. Jadi Warko ini kehilangan kesempatan untuk mengenal cewek yang sudah memikat hatinya ini. Keesokan harinya terlihat Paijem yang kini hendak melamar pekerjaan. Kemudian Paijem memasuki kantor tersebut, yang ternyata kantor milik Paijo. Dan sama dengan si Warko, si Paijo ini langsung tertarik ketika melihat Paijem. Sementara itu terlihat Warko yang sedang lemas tak berdaya karena dia ini merasa goblok banget sudah kehilangan kesempatan untuk mengenal cewek yang sangat menarik menurutnya. Beberapa saat kemudian muncul Widya yang sangat genit ke Warko. Namun Warko ini memang tidak punya perasaan apa-apa kepadanya, sehingga dia pun meninggalkannya. Dan di sini terlihat bahwa sebenarnya Raswin yang naksir ke Widya, tapi Widya yang nggak mau karena dia ini kurang ganteng. Sementara itu, Paijo sangat jatuh cinta kepada Paijem karena sudah cantik, pintar, perhatian, sehingga beberapa waktu si Paijem ini menjadi sekretarisnya. Si Paijo memberanikan diri untuk menembak si Paijem dan memintanya untuk menikahinya.
Dan Paijem yang merasa akan menjadi istri seorang bos, dia pun menerima permintaan tersebut. Keesokan harinya terlihat Baijo dan si Warko yang tengah berbincang-bincang, dan di sini Baijo mengatakan maksudnya kepada Warko bahwa dia akan menikah lagi, dan dia hendak membawa wanita tersebut untuk tinggal bersama mereka, sembari menunggu kelengkapan surat pernikahannya. Dan Warko sebenarnya nggak ada masalah dengan niatan ayahnya tersebut. Namun semua itu berubah ketika si Warko mengetahui bahwa wanita yang dimaksud adalah Paijem, cewek yang sedang dicarinya selama ini. Wajah mereka pun sama-sama terkejut saat saling bertemu. Namun si Paijem ini berpura-pura belum mengenal si Warko agar Baijo tidak mencurigai kedua orang ini. Mengetahui hal tersebut, akhirnya sikap si Warko berubah 180 derajat, di mana yang tadinya dia menyetujui ayahnya menikah lagi, kini Warko menolak niatan tersebut dengan alasan bahwa calon istrinya tersebut terlalu muda dan gak cocok dengan ayahnya, apalagi menjadi ibu tirinya. Beberapa saat kemudian, Paijem menyusul Warko ke kamarnya, dan si Warko langsung hendak menyosornya, namun ditolak oleh Paijem. Dan si Warko mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta semenjak bertemu di kafe milik Raswin, dan memintanya agar dirinya tak menikah dengan ayahnya, melainkan memilih dirinya. Namun sebaliknya, Paijem justru mengatakan kepadanya bahwa dirinya tak mempunyai perasaan apa-apa kepada Warko, dan kejadian di hotel dulu adalah efek alkohol semata. Dan Paijem meminta kepada Warko agar menerima dirinya menjadi ibu tirinya. Malamnya terlihat Baijo yang sudah teler kemudian mengajak Paijem untuk melakukan pengencrotan. Sementara Warko yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun karena haus. Dan ketika ia hendak mencari air minum, terdengar suara celepot-celepot yang menggetarkan telinga. Ternyata suara tersebut adalah hasil dari hantaman sebuah rudal milik ayahnya yang menghantam sebuah lubang milik si Paijem. Melihat hal itu, hati si Warko ini terasa begitu sakit. Sehingga di keesokan harinya, Warko melampiaskan rasa kekesalan tersebut dengan cara membawa Widya ke rumahnya dan langsung menggenjotnya. Dan anehnya, Paijem yang dari pertama yakin bahwa dirinya ini gak mempunyai perasaan apa-apa kepada Warko, namun ketika ia melihat Warko kini tengah dengan cewek lain, dia ini merasa cemburu, sehingga dia bingung dengan perasaan tersebut. Sementara itu ketika Warko berada di bawah dan mengatakan bahwa dia sangat jatuh cinta kepada Paijem, hal itu kemudian diketahui oleh Widya, sehingga Widya kini tahu kalau ternyata bahwa dirinya ini hanya sebagai pelampiasan saja. Beberapa hari kemudian terlihat Baijo ini pamit untuk pergi keluar kota karena ada proyek perusahaannya, sehingga kini di rumah ini tinggal Warko dan Paijem saja, dan hubungan kedua orang ini terlihat lebih canggung. Sampai suatu ketika, pas Paijem nggak sengaja masuk ke kamar Warko, dia pun kemudian menemukan anting miliknya yang ternyata selama ini masih dibawa oleh Warko. Dan hal ini pun kini membuat perasaan Paijem bertambah campur aduk dalam kebingungan. Sementara itu, Warko yang sudah tidak kuat menahan perasaan tersebut, dia pun nekat datang ke kamar Paijem untuk memintanya agar lebih memilih dirinya daripada ayahnya. Dan dengan waktu yang tepat, akhirnya mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Namun Baijo tadi yang berangkat keluar kota kemudian sadar bahwa sempak Upin Ipinnya ketinggalan, sehingga dia pun kembali pulang. Dan begitu ia hendak masuk ke dalam rumahnya, dia pun mendengar suara celepot-celepot, dan betapa terkejutnya bahwa suara tersebut dihasilkan oleh kelakuan bejat anaknya dan calon istrinya, sehingga Baijo ini nampak begitu sedih. Kemudian keesokan harinya, Baijo ini begitu jijik melihat keberadaan si Paijem, sehingga dia pun memecatnya dari kantor dan mengusirnya dari rumah. Meskipun Warko jatuh cinta kepada Paijem,
Namun dia sadar jika dia melanjutkan hubungan ini, pastinya hal tersebut akan merusak hubungan antara Warko dan Paijo. Sehingga akhirnya Paijo memutuskan keluar dari kehidupan kedua orang tersebut. Sementara Paijo yang merasa begitu sedih, akhirnya memutuskan keluar juga dari rumah tersebut. Dan film pun berlendir.